Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat bapak ibu yang punya masalah pajak, ya, punya masalah yang sedang disengketakan antara bapak ibu wajib pajak dengan kantor pajak. Hanya channel yang baru kita ini akan kita namai Solusi Sengketa Pajak, SSP MNCo, Solusi Sengketa Pajak MNCo. Mudah-mudahan dengan channel ini bapak dan ibu bisa terbantu, bisa mendapatkan solusi segala masalah yang timbul, dan harapannya adalah kita bapak ibu bisa bapak ibu selesaikan dan mendapatkan kemenangan, ya, kesuksesan. Oke, lagi-lagi saya akan menggunakan senjata saya, ya, amunisi saya. Mata ini bisa menerawang masalah bapak ibu semuanya, ya, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Nah, kita mulai. Jadi permasalahan pokok kita adalah kenapa timbul sengketa pajak? Kenapa ada masalah yang namanya sengketa pajak ini? Kapan timbulnya nih? Ya, oke, ya, sengketa pajak ini biasanya dimulai ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, bukan waktu menyampaikan SPT. Karena ketika SPT masuk belum ada sengketa, diberikan surat oleh AR kantor pajak, itu pun juga belum sengketa, itu masih klarifikasi, bisa benar bisa tidak. Tetapi kalau levelnya sudah pemeriksaan nih, misalnya, ya, pemeriksaan pajak, ya, pemeriksaan, ya, maka yang namanya pemeriksaan itu pasti akan ada satu produk hukum. Pasti akan ada satu produk hukum. Produk hukum. Produk hukum, ya. Nah, apa produk hukumnya? Produk hukumnya namanya adalah surat ketetapan pajak. Jadi pemeriksaan itu fungsinya adalah menetapkan berapa sesungguhnya kewajiban pajak yang kurang dibayar, atau sudah pas dibayar, atau lebih dibayar. Kantor pajak yang menetapkan. Kalau SPT, kita yang menghitung sendiri. Belum inkrah sebetulnya, ya, belum inkrah. Ketika kantor pajak mendapatkan bukti yang lain bahwa ada pajak yang belum dibayar, maka kemudian kantor pajak melakukan proses pemeriksaan ini. Ya, namanya adalah surat ketetapan pajak. Karena kantor pajak yang menetapkan angka-angkanya. Nah, SKP ini wujudnya bisa macam-macam nih. Bisa SKP itu menyebabkan kurang bayar, namanya SKP KB, ya. Ada SKP yang lebih bayar, SKP LB. Ada yang namanya SKP nihil, SKPN, pas, tidak ada objek pajak, tidak ada kekurangan pajaknya. Nah, biasanya sengketa itu timbulnya di mana? Ketika produk hukumnya itu menimbulkan kekurangan bayar. Walaupun sebetulnya ada juga nih lebih bayar tapi ini sengketa. Kenapa? Karena lebih bayarnya dikoreksi, diturunkan kelebihan bayarnya. Awalnya wajib pajak meminta 3 miliar misalnya. Setelah diperiksa jadi 500 juta. Wajib pajak masih keberatan dan dia menganggap bahwa ini masih ada sengketa. Ya. Jadi sengketa-sengketa ini ternyata bisa diselesaikan. Ada pintu-pintu keluar, ya. Pintu keluar untuk bisa menyelesaikan sengketa-sengketa pajak ini. Dan itu disediakan oleh undang-undang pajak kita, ya. Nah, misalnya nih, mana pintu keluarnya nih? Pintu keluarnya adalah ada di pasal 25. Pasal 25 di Undang-Undang KUP. Ya. Wajib pajak bisa memilih untuk melakukan proses keberatan. Mengajukan keberatan atas SKP yang diterbitkan, atas SKP LB yang diterbitkan, atau SKP nihil yang diterbitkan. Harusnya lebih bayar, Pak. Kenapa jadi nihil? Wajib pajak bisa mengajukan, ya, proses yang namanya keberatan. Ya, ini namanya proses keberatan. Keberatan. Iya. Nah, dalam proses keberatan ini kantor pajak punya waktu 12 bulan untuk menjawab, untuk memutuskan apakah yang benar itu wajib pajaknya atau kantor pajaknya.
wajib pajaknya atau pemeriksa di kantor pajak itu. Nanti akan diputuskan paling lama ya, paling lama 12 bulan harus ada keputusannya. Ya, untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa buka pasal 25. Kapan surat itu disampaikan, bagaimana membuat suratnya, gitu ya. Itu silakan nanti Bapak Ibu lihat nih pasal 25. Nah, kemudian keluarlah nih yang namanya surat keputusan keberatan. SK keberatan. Di SK keberatan ini putusannya bisa saja misalnya menerima permohonan wajib pajak. Ya. Bisa juga menolak permohonan wajib pajak. Termasuk menerima sebagian, menolak sebagian. Itu haknya petugas peneliti proses keberatan ini. Dan yang memproses ini adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Yang mewilayahi kantor pajak yang bersangkutan tadi. Kantor pajak yang menerbitkan SKPKB tadi. Nah, kalau misalkan putusannya ternyata mereka menolak di sini, masih ada pintu keluar. Ya. Jangan merasa, wah ini nggak ada jalan keluar nih. Ya. Nah, di sini diatur nih, ada pasal 27 Undang-Undang KUP. Pintu keluar bagi wajib pajak yang sudah mengajukan keberatannya dan ditolak. Apakah ditolak seluruhnya atau ditolak sebagian? Ada pintu keluarnya. Jadi undang-undang selalu menyediakan pintu keluar. Jangan frustasi, jangan stres. Kalau sudah ditolak, banyak pintu-pintu yang bisa kita pergunakan. Nah, apa prosesnya di sini? Prosesnya namanya adalah proses banding, ya. Banding. Nah, di proses banding ini diajukannya tidak ke kantor pajak lagi, tidak ke Direktorat Jenderal Pajak lagi, tetapi ke instansi lain yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya. Nah, proses ini pun juga memakan waktu paling lama 12 bulan, ya. Nah, 12 bulan ini adalah 12 bulan dicukupkannya persidangan. Nanti ada kemungkinan pengucapannya bisa lebih lama dari 12 bulan. Tetapi hakim punya waktu paling lambat 12 bulan sejak permohonan itu sudah harus cukup persidangannya. Sudah diselesaikan persidangannya. Ya, lalu hasilnya di pengucapannya itu setelah lewat 12 bulan, pengucapan kita dipanggil, ternyata nanti ada putusan nih, ya, putusan pengadilan pajak. Dalam putusannya sama ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Ini haknya hakim, haknya yang memproses. Tergantung bagaimana kita mengajukannya, gimana kita menafsirkannya, gimana dalil-dalil kita, gimana kita membuktikannya di situ. Itu yang mempengaruhi nanti pendapat hakim atau keputusan dari hakim. Nah, kalau diterima, ya alhamdulillah, SKPKB kita bisa dibatalkan, bisa diselesaikan. Oke ya, ini sampai di pasal 27. Dan inilah proses akhir dari sistem administrasi perpajakan, perundang-undangan pajak. Selesai di sini, sudah final di sini, sudah inkrah di sini. Sehingga ketika ada selesai proses pengadilan pajak ini harus dieksekusi. Putusannya harus dieksekusi. Putusan wajib dilaksanakan, ya, dieksekusi gitu ya. Nah, proses-proses inilah yang sebaiknya Bapak Ibu memahami bahwa setiap pemeriksaan pajak belum tentu kita harus mengakui kesalahan kita. Kita masih punya peluang untuk bisa mengcounter temuan-temuan dari kantor pajak. Walaupun dalam proses pemeriksaan disediakan waktu, disediakan timing untuk membantah, menanggapi, ya. Tapi di luar itu setelah selesai produk hukumnya, kita masih punya pintu keluar untuk mengcounter dari temuan-temuan kantor pajak melalui proses yang namanya keberatan dan yang namanya banding ini. Inilah yang disebut sebagai sengketa perpajakan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, segmen kita ini, channel kita ini mudah-mudahan bisa langgeng ke depannya akan membahas dan mengupas ya terkait dengan sengketa-sengketa pajak dan bagaimana kita menyelesaikannya, ya mencari solusinya. Bahkan nanti kita akan mengundang narasumber yang lain yang salah satunya nanti adalah mantan dari hakim pengadilan pajak. Ya, demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan materi-materi channel kita ini berikutnya bisa memberikan wawasan baru dan akhirnya ujungnya adalah bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan solusi atas sengketa perpajakan. Ya, demikian dari kami. Sampai ketemu di segmen yang lain, di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.